Yang bikin kita bangsa ini terpuruk baik secara ekonomi, pendidikan, sosial, politik, kacau, caruk marut yang ada sekarang ini. Kenapa? Karena kita tidak mau bergantung kepada Allah. Saya keras berdakwah menentang kebatilan. Inilah rambu-rambu, ini munafik dan PKI komunis di Indonesia ini mesti paham. Saya tidak pernah mengkritisi pemerintah dalam aspek etos dan kinerja pemerintah. Kami sebagai mubalik mengkritisi pemerintah karena kezoliman yang sudah terlalu lebar di masyarakat. Itu yang kedua, bi ilmi ulama, bi adlil umaro, karena ketidakadilan yang terjadi. Tapi yang bikin kacau bangsa ini, mohon maaf para pejabat-pejabat di pusat. Coba ya, kita berkumpul begini Ustaz, ada polisi di luar kuliah, ada tentara pun. Masyarakat jangan mau diadu domba dengan polisi dan tentara. Jangan mau. Ini cuma kepentingan beberapa jenderal pensiunan di pusat yang sudah tidak bisa nyolong, sudah pensiunan, mencari muka penjilat kepada penguasa. Imbasnya sampai ke bawah. Makanya kalau ada ustadz berdakwah memanas-manasi situasi, jangan. Polisi, tentara dengan masyarakat harus menjalin hubungan erat dalam konstruksi aspek sosiopolitik, sosiokultur, supaya dalam problematika masyarakat harus ditempuh dengan cara persuasif, bukan dengan pertengkaran. Nabi Muhammad sendiri pernah didatangi sahabat, ya Rasulullah, di sana pemimpin kami zolim, di sana pemimpin kami bajingan, di sana pemimpin kami kurang ajar, pemimpin kami pokoknya biadab. Kata Rasulullah, dia kafir atau Islam? Dia Muslim ya Rasul. Dia sholat atau tidak? Dia sholat. Kata Rasulullah, jangan lawan. Bangsa ini sudah terpecah, fitnah bertebaran di mana-mana. Sebenarnya yang bikin kacau ini tidak banyak mereka, sekelompok orang saja di masyarakat, buzzer-buzzer, influencer. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Dua tipe manusia di dunia ini, dua orang yang berani mati di dunia ini. Satu, beriman di atas beriman. Yang kedua, kafir di atas kafir. Dua golongan ini yang berani mati. Yang takut mati, imannya separuh kafir, separuh Islam. Nah, itu. Jadi saya bilang kepada Pak Camat, cari. Cari masinisnya yang memang berani mati. Dibawalah kami. Itu istri saya masih ada di mobil. Bagaimana habis di perut ini Pak Kemenak, Ustaz, muntah-muntah kami di perjalanan. Yang bawa mobil, yang bawa motor tempel ini kulitnya hitam seperti sound system ini, kulitnya hitam. Masya Allah, begitu dia lihat bahaya di depan langsung putih mukanya. Saya bilang, kau kulit hitam sudah jadi seperti kertas. Ya Ustaz, kalau boleh kembali aja Ustaz, betul kata Pak Camat. Saya bilang, coba dulu kau sebut Al-Fatihah. Aduh janganlah, saya sudah lupa. Apa jadinya? Pecah lunas perahu di bawahnya itu. Air masuk. Anak istri saya ikat dengan jerigen. Sudah sama kita ngurus umat. Padahal saya bukan ulama. Kepentingan apa saya berdakwah? Bukan kepentingan ibu bapak. Saya tidak pernah mencari muka kepada ibu bapak. Saya mencari muka kepada Allah. Kita di Indonesia ini, mohon maaf Pak Kemenak, kita di Indonesia ini kebanyakan NATO, no action talk only. Ustadz didik ini anak-anak santri ini, niatnya mereka harus baik ke depan. Jangan jadi ustadz cuma karena nanti jadi pendakwah hanya melihat di mana tempat-tempat yang mengenakkan, mencari popularitas, mencari pujian dari makhluk. Tegakkan agama ini, nanam padi, rumput ikut. Nanam rumput, jangan harap padi ikut. Kita tadi kan sudah banyak mendengar modal apa beliau ini mendirikan pondok pesantren. Anggaplah beliau ini Ibrahim. Kata Allah, keluar dari negerimu, pergilah ke lembah Makkah yang tandus dan gersang. Sama
Bagaimana dengan perjalanan Ustadz mendirikan pondok? Saya dengar tadi tidak bawa apa-apa. Saya pun begitu Ustadz, datang di Jakarta tidak punya apa-apa, diusir oleh gereja, hanya pakaian di badan kami, istri dan anak-anak. Allah gantikan. Nggak punya usaha, saya nggak punya perusahaan, nggak punya bisnis, nggak punya ladang apa-apa, Allah siapkan. Kami sekeluarga melihat bahaya sudah sering Pak ke Menak. Begitu kami di tengah laut itu sudah mendekati Natuna, perahunya patah tiang layarnya, sudah setengah di perjalanan. Saya bilang istri saya, kalaupun kita hanyut pasti ke Malaysia, kalaupun kita hanyut pasti ke Brunei. Sabar kita. Itu kapal-kapal Cina itu penuh Pak, betul itu di berita itu. Kapal-kapal Cina penuh di sana, penangkap-penangkap ikan banyak sekali. Pecah perahunya sampai camat bilang baru kali ini ada manusia yang bisa menyeberang hanya dengan perahu muatan 2 ton, tembus sampai ke Natuna. Si bajingan yang tidak sholat-sholat tadi begitu dengar azan menangis. Mau kemana? Mau ke masjid Ustaz. Mulai hari ini saya tobat. Mulai hari ini saya tobat Ustaz. Saya akan ke masjid. Dengar-dengar kabar beliau menjadi muadzin terbaik di kampungnya di Midai. Sadar. Apa di balik peristiwa itu? Kadangkala kita jadi seperti Ibrahim. Siang malam kita bergaul dengan Allah. Siang malam kita duduk berjamu dengan Allah. Kita berdoa kepada Allah. Tapi kadangkala mohon maaf Ustaz, umat yang begini banyak ini ragu dengan kekuasaan Allah. Sebagai pemimpin kadangkala ragu sehingga menggunakan buzzer, menggunakan influencer. Apa kalau istilah orang modern, kurang pede, kurang percaya dia. Ibrahim hanya berjalan di pinggiran pantai, melihat ikan-ikan yang mati. Kekhawatiran sebagai manusia Ibrahim timbul, bertanya kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, kaifa tuhyil maut, bagaimana cara kau bangunkan orang mati? Kata Allah, sudah siang malam Ibrahim engkau bergaul, berteman, berkawan dengan saya, masihkah engkau ragu Ibrahim? Bukan ya Allah, supaya keyakinanku semakin kokoh teguh di hadapanmu. Oke, kalau begitu maumu, kata Allah, kau ambillah 4 ekor burung, cincang mereka, campur daging bulunya, darah-darahnya pun campur dalam ember. Ada gunung di depan, letakkan di gunung, panggil mereka. Burung dengan berbagai macam jenis sudah dicincang-cincang, dicampur dalam ember, dipanggil oleh Ibrahim. Datang dalam keadaan utuh. Kita juga begitu dalam kondisi berbangsa ini. Sudahlah, beritahu kepada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, ini COVID ini nggak akan habis. Tetapi ketergantungan kita kepada Allah, saya kira kita mayoritas. Yang bikin kita bangsa ini terpuruk baik secara ekonomi, pendidikan, sosial, politik, kacau, caruk marut yang ada sekarang ini. Kenapa? Karena kita tidak mau bergantung kepada Allah. Contohnya Ustadz ini aja, Ustadz Ahmad Siregar. Kalau saya lihat dari sini, berarti bukan orang Riau, orang Batak, halak Batak. Bergamuna Siregar. Au halak Manado, Waloni. Saya sering Ustadz berdakwah di Sumatera Utara, bahkan di Kaban Jahe, bekerja sama dengan Kementerian Agama di sana. Sudah berdiri masjid Kampung Mualaf, 68 kepala keluarga. Yang ngurusnya itu adalah sepupunya Ustadz Abdul Somad Haji Idris di Pengadilan Tinggi Medan. Baru berikutnya Ustadz. Itu semua kampung itu jadi Islam, bersebelahan dengan gereja, nggak pernah ribut. Masuk Islam mereka. Ada beberapa orang saya Islamkan dan saya sunat di Medan, Masjid Al-Hidayah Menteng, Medan Tengah. Begitu juga di Sulawesi, sudah ribuan. Jadi kalau ada orang mau suruh saya belajar Islam, saya kira Islam bukan teori.
Anak-anak di pondok pesantren Darussalam Quran di sini bukan cuma menghafal Quran, tapi mengaplikasikan, mengejawantahkan, merealisasikan Quran lebih penting daripada kita menghafal dan membacanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi itu yang penting. Orang disuruh mualaf banyak belajar. Saya bukan mualaf, saya muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Siapa yang suruh Anda berdakwah? Allah yang perintahkan saya berdakwah. Jangan diusik, apalagi dibawa kerana politik. Tadi malam jamaah start 2-3 kali lipat daripada ini. Padahal sudah batal jadwal itu karena dulu saya kurang sehat, terlalu lelah, saya nggak datang karena double jadwalnya diatur. Tadi malam mereka masih banyak, sampai ke belakang, sampai ke jalan-jalan tertutup. Jadi protokol kesehatan, physical distancing, social distance, betul Pak. Di mana-mana Islam meyakini kita tidak boleh takabur. Virus itu ada. Segala bentuk musibah dan penyakit ada. Ujian dalam hidup ada. Jangankan musibah, ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah. Kalau hanya penyakit sudah terjadi dari zaman Adam sampai kita saat ini, zaman Rasulullah. Penyakit, virus, bakteri dan lain sebagainya ada. Tempat makan kita, tempat duduk, ada semuanya. Jangankan itu, kematian pun, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idnillah, kitabamu ajalah. Mati pun sudah ada ketentuan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Nah, kalau sudah bertahun-tahun begini, ada virus Pak yang lebih bahaya, yang sampai hari ini vaksinnya belum ditemukan. Antraks, MERS, SARS yang di Mekah dulu di onta. Mulai dari zaman SBY sampai zaman Jokowi, Presiden Jokowi, virus itu belum ditemukan vaksinnya. Antraks, SARS, MERS, sudah hampir 13 tahun vaksinnya nggak ditemukan. Nah, sekarang ini vaksinnya sudah ada. Terjadi pergolakan di masyarakat. Ada yang menolak, ada yang menerima. Bahkan anggota DPR secara frontal mengatakan, saya menolak divaksin. Sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Ini persoalan kesehatan tidak ada hubungan dengan para mubalik. Urusan kami pendakwah bukan urusan kesehatan. Urusan kesehatan punya kompetensi sendiri, yaitu pemerintah. Masyarakat wajib untuk mendengarnya. Disuruh pakai masker, pakai saja. Orang pakai masker itu seperti Pak Kemenak sudah bersaksi tadi, 16 hari beliau dikarantinakan. Dan tadi baru sempat cerita sama saya, Masya Allah Ustaz, sampai bernapas susah. Itu ada di Papua dulu Pak, malaria Tresiana, mungkin sama bibitnya. Malaria Tresiana disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Malaria tropika saraf, malaria Tresiana menghantam paru-paru. Sampai bergulat perut kita ini, susah bernapas sampai ke paru-paru, stek, orang mati. Nah, sama barangkali dengan COVID-19 and Corona. Di dalam studi atmosfer kan Corona itu adalah lapisan tipis matahari. Bisa jadi ini adalah senjata biologis yang bocor, dan memang begitu. Dalam garis ketetapan politik bilateral dunia, adidaya, dua raksasa dunia, China dan Amerika. Nah, jadi jangan heran. Artinya kita percaya bahwa penyakit ada, virus ada. Cuma persoalannya begitu masuk di Indonesia, sudah dijadikan kendali kekuatan politik. Itu yang tidak boleh. Amin ya Rabbal. Orang berkerumun, kan Ustaz tadi bilang, sebenarnya berat untuk mendapatkan izin. Nah, kalau kita semua sudah tidak boleh beribadah di masjid, tidak boleh berkumpul, mendengarkan nasihat-nasihat, dari mana keberkahan bangsa ini? Bagaimana corona pergi? Bagaimana COVID akan pergi? Kita tidak bermunajat, meminta kepada Allah. Apa tadi Ustaz? Yang punya corona itu siapa? Amerika atau Cina? Yang punya adalah Allah. Dari Wuhan katanya. Bukan dari Wuhan, dari Tuhan. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada di video itu di YouTube, seorang pendeta melarang untuk divaksin. Enggak boleh. Saya keras berdakwah menentang kebatilan. Inilah rambu-rambu, ini munafik dan PKI komunis di Indonesia ini mesti paham. Saya tidak pernah mengkritisi pemerintah dalam aspek etos
dan kinerja pemerintah. Kami sebagai mubalik mengkritisi pemerintah karena kezoliman yang sudah terlalu lebar di masyarakat. Itu yang kedua, bi ilmi ulama, bi adlil umaro, karena ketidakadilan yang terjadi. Bisa jadi setelah ini ada lagi bahaya yang lebih besar. Makanya Indonesia ini sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, mohon maaf, beribu maaf, selalu dihiasi dengan keributan. Siapa yang bikin ribut? Pak Jokowi, Pak Ma'ruf? Bukan. Bajingan-bajingan yang ada dalam lingkaran Joko Widodo. Sekarang Pak Jokowi mulai ngerem. Apa istilah orang Jawa? Melempem. Undang-undang ITE sudah hapus pasal-pasal karetnya, bekerja sama dengan Kapolri yang baru. Di satu sisi belum apa-apa, sudah mulai fitnah bertebaran di mana-mana. Tokoh, aktivis, ulama, para mubalik dihina, difitnah habis-habisan. Bahkan baru 2 hari lalu saya baru mau ke sini, orang di hotel bilang, "Ustadz, ini Ustadz Yahya ya?" "Iya." "Mau ke mana?" "Mau ke Pondok Pesantren Darussalam." "Betul nggak ini Ustadz?" "Ustadz ditangkap." "Kamu ketemu siapa sekarang ini?" "Ini Ustadz di internet." "Oh," saya bilang, "itu seperti yang shooting-shooting begini. Ini bisnis semua, ini subscriber." "Betul kau." "Mengaku, jangan pura-pura supaya bangsa ini jadi bagus." "Betul kan?" "Bagus. Ini untuk kepentingan kemaslahatan dakwah, nggak apa-apa. Tapi begitu ditanya bisnis, nggak usah pura-pura." "Oh bukan, supaya..." Bilang aja betul. Kejujuran bangsa ini Pak Kemena, kadangkala bukan masyarakatnya, masyarakat Indonesia ini yakin 1000% saya taat kepada hukum. Tapi yang bikin kacau bangsa ini, mohon maaf, para pejabat-pejabat di pusat. Coba ya, kita berkumpul begini Ustaz, ada polisi di luar kuliah, ada tentara pun. Masyarakat jangan mau diadu domba dengan polisi dan tentara. Jangan mau. Ini cuma kepentingan beberapa jenderal pensiunan di pusat yang sudah tidak bisa nyolong, sudah pensiunan, mencari muka penjilat kepada penguasa. Imbasnya sampai ke bawah. Makanya kalau ada ustadz berdakwah memanas-manasi situasi, jangan. Polisi, tentara dengan masyarakat harus menjalin hubungan erat dalam konstruksi aspek sosiopolitik, sosiokultur, supaya dalam problematika masyarakat harus ditempuh dengan cara persuasif, bukan dengan pertengkaran. Kalau bertengkar siapa yang senang? 9 cacing dari Cina, 9 naga. Itu yang membisik-bisikan. Pak Jokowi nggak tahu nih persoalan. Dan kalau saya mau angkat dari awal, bisa jadi juga mungkin dari kampung Pak Jokowi jujur. Begitu mau menjabat, ada masyarakat yang tidak sopan, suka-suka hina pemimpin. Ya sudah, datang beberapa penjilat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa? Kayaknya kepemimpinan Bapak ini terus-terus digoyang Pak. Bagaimana Pak kalau kita pakai Abu Jomos, Abu Sandal, Abu Sapatu? Bisa jadi begitu. Yang tadinya Pak Jokowi jujur dengan Pak JK, ada yang tidak suka, memompa-mompa, akhirnya jadi begini negara. Ini tuh persoalan yang saya lihat analisis secara politis dari awal. Bukan saya tidak tahu bagaimana kita mau melawan pemerintah. Nggak boleh. Nabi Muhammad sendiri pernah didatangi sahabat. "Ya Rasulullah, di sana pemimpin kami zolim, di sana pemimpin kami bajingan, di sana pemimpin kami kurang ajar, pemimpin kami pokoknya biadab." Kata Rasulullah, "Dia kafir atau Islam?" "Dia Muslim ya Rasul." "Dia sholat atau tidak?" "Dia sholat." Kata Rasulullah, "Jangan lawan." Bangsa ini sudah terpecah, fitnah bertebaran di mana-mana. Sebenarnya yang bikin kacau ini tidak banyak mereka, sekelompok orang saja di masyarakat, buzzer-buzzer, influencer. Baru-baru Pak, seorang anak santri yang sekarang sudah jadi tokoh perdamaian dunia, beliau itu berkecimpung di dunia pondok pesantren, bahkan tokoh perdamaian dunia, Profesor Dr. Din Samsudin, dituduh sebagai sosok yang radikal. Siapa yang suka menyudutkan, bahkan menganiaya, bahkan membunuh ulama? Bukan orang beragama, bukan. Saya ini bekas dari agama Kristen, mantan pendeta. Saya tidak pernah berpidato kepada jemaat
untuk menyuruh membunuh orang Islam. Landasan pengakuan ajaran Kristen dalam kode etik agama Kristen jelas, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang dibaca oleh bosnya Pak Haji Sahrudin Kemenak. Bapak punya bos sekarang Pak Yakut, Pak. Menteri Agama baca ayat ini. Itu landasan orang Kristen secara filosofis dalam etika pergaulan bermasyarakat, eksternal, internal Kristen. Saya tahu tidak pernah ada gereja memaksakan untuk membunuh orang Islam. Nggak ada, bukan ajaran gereja. Tapi untuk memurtadkan orang Islam wajib bagi gereja. Matius 28, pergilah kamu ke seluruh bumi, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu Bible Kristen memerintahkan umat Islam dimurtadkan. Pemurtadan iya, tapi membunuh secara fisik enggak. Lalu bagaimana secara flashback kita lihat ke belakang, comeback to historik. Beberapa ustadz dicikam, imam dianiaya, bahkan ada yang meninggal dunia. Perlakuan siapa? Tapis Quran Syekh Ali Jaber ditusuk di Lampung hingga beliau masuk rumah sakit dan sekarang telah berpulang ke rahmatullah. Siapa punya permainan? Peristiwa 948, 1965, 1928, PKI komunis punya kerja. Dan kalau ini sudah berhasil, selesai kita Ustadz, selesai negara ini. Kita sedang bertarung dengan musuh-musuh ini. Menghina tokoh, menghina aktivis, menjatuhkan reputasi ulama bukanlah bagian daripada orang beriman. Dan tidak menutup kemungkinan antum mau tahu, kalaupun mereka mengaku Kristen, ya hanya sekedar topeng. Mereka mengaku Islam, sekedar topeng. Coba lihat itu Abu Janda, dia mengaku dia beragama Islam. Orang kalau Islam, dia sholat. Ade Armando suka-suka menyudutkan orang-orang yang bersebelahan dengan pemerintah, dianggap sebagai musuh. Padahal itu oposisi dalam demokrasi. Nggak usah dijadikan lawan. Ditangkap, dipenjara. Tidak cocok kalau ustadz, apalagi habaib, apalagi kiai, apalagi ulama dipenjarakan. Tidak cocok. Coba periksa itu, media sosial. Semua yang ada di media sosial itu sudah terbelah. Ada yang pro, ada yang kontra. Kata-kata kotor, mencaci maki orang, individu, reputasi orang, reputasi politik, tingkat kemampuan masyarakat untuk menilai pun menjadi lemah akibat orang-orang ini. Nggak banyak dia, tapi memang ahli di bidang IT.